Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzina khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat al-Qur'an. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendatangi Masjid At-Taqwa Desa Dukumaja yang kita cintai ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan tausiah Ramadan, yakni kuliah subuh yang diprakarsai oleh EKM Masjid At-Taqwa. Tidak lupa sholawat salam mari kita haturkan kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, seluruh pengikut Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh dan juga jamaah kuliah subuh Masjid At-Taqwa yang saya hormati, bahwasanya pada hari Ahad ini sebenarnya yang isi adalah panjenenganipun Al-Ustaz Ali Rosidi, akan tetapi beliau berhalangan hadir. Tadi pagi jam 4 mobil saya yang intinya tidak bisa hadir karena ada hal penting yang tidak bisa ditinggalkan. Maka saya mencoba untuk mengisi daripada kosongan kuliah subuh pada kesempatan pagi hari ini dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzina khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 20. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzina khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat, yang artinya hai manusia, ya, jadi ini sifatnya umum. Sifatnya umum berarti siapa saja yang merasa manusia itu paling tidak harus menengok atau mendengarkan. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzina khalaqakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai manusia, u'budu,
sembahlah Rabbakumul ladzina khalaqakum, Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang terdahulu juga yang diciptakan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk agar bisa menyembah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia diciptakan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan. Maka ini sifatnya umum, ya ayyuhan nas. Yang disebut adalah manusia. Supaya apa? Supaya eling, supaya ingat bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk menyembahnya, hanya untuk beribadah kepadanya. Maka ini ditujukan kepada manusia yang sifatnya umum. Dan waladzina min qablikum la'allakum tattaqun, begitu pula orang-orang dahulu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pun diciptakan agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan endingnya, muara akhirnya agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun orangnya kalau sudah tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah dia pasti akan menghalalkan segala cara bagaimana tujuan yang dia cita-citakan bisa tercapai. Lain halnya dengan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan, setiap perbuatan akan diukur apakah Allah Subhanahu wa taala ridho atau tidak kepadanya. Maka daripada itu, muara akhir daripada kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia untuk menyembahnya, tidak lain dan tidak bukan agar takut, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apabila ada suara adzan misalnya, ada himbauan yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mau melaksanakan daripada perintah-perintah Allah dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Sesuai dengan makna daripada takwa, yakni imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, yang artinya takwa adalah sanggup melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Jadi kalau ada seseorang yang tidak takut dengan larangan-larangan Allah, berarti dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti dia keluar daripada keinginan daripada penciptaan manusia, yakni menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hasilnya agar bisa takut atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan bulan suci Ramadan, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lain halnya dengan perintah kita berpuasa. Kalau berpuasa itu perintahnya diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah beriman atau orang yang sudah masuk Islam dan juga mempunyai iman. Beda dengan surah Al-Baqarah ayat 20 dengan ayat 183
yang mengatakan kalau surah Al-Baqarah ayat 20 ditujukan kepada manusia agar menyembah kepada Allah dan hasilnya agar takut kepada Allah, tetapi di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang menyatakan ajakan untuk berpuasa ditujukan untuk orang-orang yang beriman saja. Kenapa? Salah satu contoh di sini, misalkan di masjid ini nggak usah jauh-jauh, ya. Di sini semuanya orang Islam, ya. Tapi mungkin, maaf saja, mungkin ada satu dua yang tidak berpuasa. Padahal orang Islam, kenapa kok tidak berpuasa? Itu tadi karena undangan daripada perintah puasa adalah ditujukan untuk orang-orang yang mempunyai keimanan, yang mempunyai keyakinan yang kuat, maka dia mampu ya melaksanakan perintah Allah, yakni menjalankan ibadah puasa. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 bunyinya bukan ya ayyuhal muslimun, bukan ya ayyuhal ibaratnya apalah, tapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Karena apa? Terkadang orang yang sudah masuk Islam, orang yang sudah Islam, muslim, terkadang imannya masih goyah, ya, masih dalam arti tidak jejak, dalam arti misalnya merupakan awan kayaknya enak ya, anak seger-segernya nang kulkas misalnya, walaupun mungkin perutnya nggak perih, perutnya nggak lapar karena imannya kurang jejak, kurang kuat. Deleng misalnya pelem mengkel nang kulkas, hawanya pengen di pangan, nggih Pak Bu. Tapi kalau iman kita kuat, walaupun nang meja ada sate, ya, sakodi tawa rompodi, tidak akan disentuh. Jangankan dimakan, disentuh pun tidak. Itulah maka undangan daripada orang-orang yang diperintahkan untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Karena belum tentu orang yang sudah Islam tetapi imannya kuat, dalam arti mau melaksanakan daripada ibadah puasa. Jadi yang namanya ibadah puasa ya dari zaman Nabi Adam itu sudah ada, Nabi Musa, Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain itu sudah ada. Akan tetapi tata caranya berbeda. Terkadang ada yang nabi puasanya ya sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ya ada lagi yang puasa misalkan buka saja, sahurnya enggak ada. Itu dulu zamannya para nabi sebelum baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembah, itu sesuai dengan surah Al-Zariyat 56 yang berbunyi wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi antara surah Al-Baqarah ayat 20 dengan surah Al-Zariyat 56 itu ada korelasi, ada hubungan apa? Dalam penciptaan Allah, yakni manusia diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia melainkan agar untuk beribadah kepadaku. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntunglah kita sebagai seorang muslim, apalagi kita dilahirkan ya
dari keturunan orang muslim atau orang Islam. Kalau kita lahir itu jebrek langsung muslim ya. Dan perlu diketahui bahwasanya di luar sana Pak Bu, di Eropa, di Barat ya, itu banyak orang yang berbondong-bondong pada masuk Islam, menjadi mu'alaf, bukan di Eropa saja, bukan di luar negeri saja, di Indonesia saja. Kalau bapak-bapak ibu-ibu ya senang nonton YouTube, dibuka klik ya, mu'alaf Indonesia itu di Batam, di Tapanuli, di Lombok, di Medan, di Manado. Jam ini, jam sekarang ini ya, itu banyak orang-orang yang masuk Islam. Kenapa? Ya itu tadi, agama yang mereka anut itu membuat mereka gelisah, membuat mereka tidak mempunyai pegangan. Maka daripada itu setelah dia belajar Islam ya, kebanyakan itu sadar bahwasanya memang rububiyah atau rob yang patut kita sembah yakni hanya Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Jadi tidak ada sesuatu apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu ya, kita patut kita syukuri, kita sampai detik ini kita masih Islam, dan sampai kita mati kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan keislaman dan keimanan. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jangan sampai Pak Bu, misalkan sepahit apapun hidup kita, sesusah apapun hidup kita, misalkan ada orang ketuk pintu, misalkan selamat siang Bu, Pak ya, ini saya mau ngasih bantuan duit segini ya, misalkan berhasil sekarung misalnya, tapi syaratnya panjenengan keluar dari agama Islam, misalkan jenengan jangan sampai tergiur oleh kenikmatan dunia sesaat. Karena apa? Hidup ini adalah sementara. Hebat-hebatnya umur manusia jam kia umumnya 80 tahun maksimal paling hebat. Apalagi yang namanya usia, umur tidak bisa diprediksi, tidak bisa diterka. Kadang sing ora hidup ora weruh ya, apa weruh ninggal. Malah sing kadang sakite nang amben bae disangka-sangka emben utawa sekeke paninggal ternyata awet ya anak. Itulah yang namanya ajal. Jadi ajal itu tidak bisa diajukan dan tidak bisa diundur. Kalau sudah waktunya itu akan datang. Jadi panjenengan sami gak usah ibaratnya kowe misalnya karena mungkin di landa sakit yang tidak bisa sembuh, misalkan pengen cepet-cepet mati atau meninggal, itu jangan. Kalau memang sudah waktunya gak usah diminta, pasti datang. Meskipun diminta esok awan sore bengi, belum waktunya meninggal, belum waktunya ajal datang, ya tidak akan mati. Dengan harus dijaluk nanti juga teka dewek. Jadi yang namanya ajal itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jame dinane tanggane. Dengan ibaratnya yang penting ya, ibaratnya ibadah, usaha semampunya ya, dan mohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita hari ini dan mudah-mudahan sampai meninggal kita berharap tetap iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin.
Jadi yang namanya manusia dan jin diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Kenapa kok jin disebut di dalam Al-Quran? Karena memang yang namanya jin itu ada yang namanya jin kafir dan jin muslim atau Islam. Lain halnya dengan setan atau iblis, itu pasti kafir. Tapi kalau jin itu ada yang kafir dan muslim. Dalam arti kafir itu mengingkari Allah. Ya, makanya kadang ada orang yang tidur di musola atau tidur di mana, tahu-tahu tidurnya di tempat lain atau dipindah di tempat lain. Kata orang Jawa bilang ini dili daning jimput jimputi, padahal jin Islam sing iseng ya, jin Islam sing iseng ya, dalam arti dipindah. Terkadang dulu ya aja turunin langgar bukan engko di gawe ning jin putih, padahal jin Islam sebutannya jin putih. Anggap jin ireng berarti jin kafir. Nah itu, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia. Ya, menciptakan manusia ya umumnya adalah agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa? Takut kepadanya dan mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu beruntunglah kita ya, sekali lagi kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sangat luar biasa. Apalah artinya punya duit banyak, punya simpanan di bank misalkan puluhan atau ratusan juta, tapi orangnya sakit. Ya tidak bisa menikmati. Terkadang pangan kiye ora oleh, pangan kiye ora oleh. Wong yang mau jadi dokter ora oleh ya nurut bae. Padahal misalnya duitnya akeh. Maka daripada itu kesehatan adalah mahal. Dalam arti mahal itu kita perlu menjaganya. Karena apa? Kalau sakit itu tadi juga harus mengeluarkan banyak duit. Maka daripada itu kita syukuri ya, kita nikmati. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin ya, agar usaha kita bisa menopang untuk kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu ya Bu, yang namanya sehat, kata baginda Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, qala Nabi SAW, as-sihhatu tajul mujtahidun. Kata Nabi Muhammad SAW, yang namanya kesehatan itu mahkota bagi seorang mujahid, bagi seorang pejuang, bagi seorang pekerja keras. Itulah yang namanya sehat. Apa artinya? Jadi yang namanya sehat itu luar biasa. Terkadang kita sakit sedikit saja, mau melaksanakan ibadah terkhusus sholat, terkadang males nungguin druk saat ini kadang mek toya, mek air, megang air, ayo dingin, greges, besukan sholat. Padahal agar greges, antis, ya nyekel banyu atau itu pakai air bisa diganti dengan tayamum. Jadi yang namanya Islam ya itu fleksibel. Kalau memang mau megang air dingin, dredeg, payung greges, ya dipersilakan untuk bertayamum. Tayamum payment lebih
ya biasa panjenengan anggar namu mana tembok ya toline apakah anak debune ya kowe bisa kok tayamum. Sing penting niat tayamum. Yang pertama niat ya. Kedua langsung ngusap muka. Ya, ngusap muka, setelah itu diprok-prok yang ngemek tembok lagi, ngusap tangan ya. Dari telapak tangan sampai siku. Itu kedua tangan harus diusap. Udah gitu aja, itu baru bisa untuk beribadah. Itu sama halnya dengan wudhu, karena untuk menggantikan daripada wudhu. Tapi syaratnya dengan misalnya nyekel banyu kowe ndredeg utawa atis, tapi agar masih kuat orang oleh agar panjenengan masih bisa ibaratnya bisa banyu itu karo banyu aja sampai nganggo tayamum. Tayamum kowe alternatif lain, pilihan lain ya seandainya pakai air misalkan tidak ada, misalkan dalam perjalanan panjenengan kowe musafir ya boleh pakai tayamum. Jadi yang namanya tayamum adalah sesuci untuk menggantikan wudhu. Niatnya gampang, nawaitu tayamuma istibahati sholat. Saya niat tayamum untuk bisa melaksanakan sholat. Udah niat ya, ngusap muka atau wajah ya, terus tangannya diprok-prok, ngemek tembok lagi ya, terus tangan keduanya diusap dari telapak sampai siku-siku. Tapi tempat yang bekas tembok sudah diemek, sudah dipegang, jangan dipegang lagi, kan udah mustahmal, sudah kepake. Jadi tembok liane yang belum dipegang panjenengan, gampang yang namanya tayamum. Jadi misalnya meriang tayang apa, diucapnya ya bisa sholat aja meriang sendiri do alesan ya jangan karena yang namanya sholat ya itu dalam arti ukuran kita dalam arti pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi segini saja ya, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat ya, karena saya juga ibaratnya sebisanya ya sebagai pengganti atau badali ya Al-Ustaz Ali Rosyidi karena berhalangan, ibaratnya kowe nggo kontoan ya, kontoan bapak surah apa wis, yang penting bisa terisi tidak kosong. Asyhadu an la ilaha